Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita selanjutnya adalah klasifikasi kelompok sosial. Klasifikasi kelompok sosial menurut para ahli. Apa saja tipe kelompok sosial menurut para ahli? Yang pertama, klasifikasi kelompok sosial menurut Durkheim. Menurut Durkheim, kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Keseluruhan warga masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif, yaitu kesadaran bersama. 2. Kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Bentuk solidaritas ini bersifat mengikat, sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung. Karena adanya saling ketergantungan ini, ketiadaan salah satu unsur akan mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup bermasyarakat. 2. Klasifikasi kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies. Merupakan kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif. Suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir, contohnya adalah ikatan perkawinan, agama, bahasa, adat, dan rumah tangga. Kemudian, merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri, bersifat sementara dan semu. Contohnya adalah ikatan pekerja dan ikatan pengusaha. Ketiga, klasifikasi kelompok sosial menurut Charles H. Coley dan Ellsworth Paris. Menurut 1. Kelompok primer ditandai dengan pergaulan, kerjasama, tatap muka yang intim. Ruang lingkup kelompok primer yang terpenting adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga, dan komunitas orang dewasa. Selanjutnya, menurut Charles Coley, ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder yang formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contohnya adalah koperasi dan partai politik. Klasifikasi kelompok sosial menurut para ahli yang keempat. Menurut W.G. Sunmer, terbagi kepada 2. 1. In-group, kelompok dalam. Dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Yang kedua, out-group, kelompok luar. Apabila kelompok dalam berhubungan dengan kelompok luar, muncullah rasa kebencian, permusuhan, perang, atau perampokan. Yang kelima, klasifikasi kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, membagi jenis kelompok berdasarkan 6 hal. Pertama, berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota. Menurut Simmel, bentuk terkecil kelompok sosial terdiri dari satu orang sebagian fokus hubungan sosial dinamakan monad. Berkembang menjadi 2 disebut dyad dan triad. Kedua, berdasarkan derajat sosial. Berdasarkan derajat interaksi sosial terdiri dari kelompok-kelompok yang anggotanya saling mengenal, face-to-face grouping, dan kelompok-kelompok yang anggotanya tidak
mempunyai hubungan erat. Selanjutnya, klasifikasi sosial menurut Surjono Sukanto yang ketiga, berdasarkan kepentingan dan wilayah. 4. Berdasarkan derajat organisasi. 5. Berdasarkan kesadaran terhadap jenis yang sama, terdapat in-group dan out-group. 6. Berdasarkan hubungan sosial dan tujuan, dapat dibedakan menjadi kelompok primer dan sekunder. Dalam konteks Indonesia, kedua kelompok tersebut tercermin dalam paguyuban dan patembayan. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Contohnya keluarga, kekerabatan antar tetangga pada masyarakat tradisional atau pada masyarakat pedesaan. Ciri-ciri paguyuban intim, privat, dan eksklusif. 2. Patembayan. Patembayan adalah merupakan bentuk kehidupan bersama di mana antara anggotanya terdapat ikatan lahir yang bersifat pokok dalam jangka waktu yang relatif pendek. Contohnya hubungan dalam dunia industri atau organisasi politik. Klasifikasi kelompok sosial berdasarkan cara terbentuknya. 1. Kelompok semu. Ciri-ciri kelompok semu yang pertama adalah kerumunan. Kerumunan itu sendiri terbagi kepada 7 tipe. 1. Formal audience, mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan yang sifatnya pasif. Contohnya adalah penonton bioskop dan hadirin suatu ceramah. 2. Plain expressive group, kerumunan yang tidak begitu mementingkan pusat perhatian tetapi mempunyai persamaan tujuan dan kepuasan yang dihasilkan. Contohnya adalah orang yang berdansa dan berpesta. 3. Inconvenient casual crowd, adalah kerumunan yang bersifat sangat sementara karena ingin menggunakan fasilitas yang sama. Contohnya adalah orang yang mengantri dan orang yang menunggu kendaraan umum. Keempat, panic casual crowd, adalah kerumunan dalam keadaan panik yang sedang berusaha menyelamatkan diri dari bahaya atau keadaan yang bersifat darurat lainnya. 5. Spectator casual crowd, adalah kerumunan yang ingin melihat suatu peristiwa tertentu tanpa direncanakan, seperti orang-orang yang berkerumun di lokasi kecelakaan. 6. Acting loose crowd, kerumunan adalah kerumunan yang mempunyai tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma sosial, seperti supporter bola yang sedang melakukan kerusuhan. Yang terakhir, ketujuh, immoral loose crowd, kerumunan yang tindakannya berlawanan dengan norma-norma pergaulan sehari-hari di masyarakat. Kemudian ciri kelompok semu yang kedua adalah massa. Ciri-ciri massa adalah orang-orang yang anonim dan heterogen. Tidak terdapat interaksi, tidak mampu bertindak secara teratur, memiliki sikap yang kurang kritis, dan mudah dipengaruhi oleh aktor di balik massa tersebut. Ciri kelompok semu yang ketiga adalah ciri-ciri publik
antara lain adalah interaksi tidak langsung melalui media massa, memiliki perhatian yang sama terhadap suatu isu, dan adanya kecenderungan untuk berpikir rasional. 2. Kelompok nyata. Kelompok nyata terbagi kepada 4. Yang pertama adalah kelompok statistik. Kelompok statistik adalah kelompok yang anggotanya tidak memiliki kesadaran sosial. Contohnya antara lain kelompok penduduk usia tertentu di suatu kecamatan. 2. Kelompok sosietal adalah ciri kelompok sosietal antara lain terbentuk dengan sendirinya, kemudian terhimpun dalam suatu wadah tertentu, kemudian terjadi interaksi, kemungkinan terjadi kesadaran kelompok, dan kehadirannya konstan. 3. Kelompok sosial terbentuknya karena adanya kesamaan seperti tempat tinggal atau pekerjaan yang sama dan memiliki anggota yang berinteraksi dan melakukan komunikasi secara terus-menerus. 4. Kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi merupakan kelompok yang paling terorganisir. Contohnya antara lain lembaga pendidikan atau kesatuan angkatan bersenjata. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.